Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon bagaikan benang kusut. Saudara meninggal dunia setelah dianiaya dan juga diperkosa oleh lebih dari 9 pemuda anggota geng motor. 7 tersangka menolak ikuti rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan. Pada tahun 2016 terjadi suatu peristiwa yang menimpa sepasang kekasih yang bernama Rizky Rudiana atau Eki berusia 16 tahun dan Vina yang juga berusia 16 tahun. Dilansir dari detik.com, sepasang kekasih ini dikeroyok oleh anggota geng motor Moonraker hingga tewas. Nah, tidak hanya mengkeroyok, kelompok geng motor ini juga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap korban yang bernama Vina. Setelah itu, dilansir dari Metro TV News, para pelaku meletakkan kedua korban, Eki dan Vina, di jembatan Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, agar terlihat seperti sebuah kecelakaan untuk menutupi kasus ini. Dilansir dari Berita 1, kasus ini awalnya dianggap sebagai sebuah kecelakaan tunggal oleh pihak kepolisian. Namun setelah ada bukti-bukti yang cukup kuat, akhirnya kepolisian mengubah kasus ini menjadi pembunuhan berencana dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Nah, pada saat itu 8 dari 11 pelaku yang terlibat dalam pembunuhan ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dengan menyisakan 3 DPO yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Kasus ini sendiri kembali mencuat ke publik di tahun ini 2024 setelah 8 tahun berlalu dan menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri setelah sebuah film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari dirilis. Dilansir dari TV One News, kakak Vina, Merliana, menyatakan bahwa alasan pihaknya menyetujui kasus pembunuhan terhadap adiknya diangkat menjadi sebuah film layar lebar adalah agar semua orang tidak menutup mata, terutama aparat, karena beberapa terduga pelaku hingga saat ini belum ada kabar beritanya. Dalam wawancaranya tersebut, Merliana juga mengungkapkan bahwa selama 8 tahun terakhir, sebelum kembali viral, pihak kepolisian tidak pernah memberikan kabar mengenai perkembangan kasus. Setelah kasus ini kembali mencuat ke permukaan publik, banyak pihak mulai menyoroti kembali penanganan kasus ini oleh pihak berwenang. Kritik dan tuntutan agar keadilan segera terpenuhi semakin berkembang, terutama dengan masih belum tertangkapnya orang-orang yang masuk ke DPO. Para aktivis hak asasi manusia, keluarga korban, serta masyarakat luas mendesak agar polisi dan pemerintah setempat bertindak lebih tegas untuk menangkap tersangka yang masih buron. Di sisi lain, film Vina Sebelum 7 Hari juga menjadi bahan perbincangan yang hangat. Banyak yang memuji keberanian keluarga Vina dalam memperjuangkan keadilan lewat film tersebut. Namun dilansir dari Suara.com, seorang aktivis perempuan yang bernama Adriana Feni menilai film ini cenderung menyalahkan perempuan, padahal menjadi korban penyiksaan hingga meregang nyawa. Kali ini kami akan menguraikan kronologi kejadian ini, serta bagaimana polisi dapat mengubah narasi kasus ini yang semulanya dianggap kecelakaan tunggal menjadi sebuah pembunuhan berencana dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kami juga akan membahas bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang mendasari perubahan tersebut. Nah, keterangan-keterangan dari keluarga korban dan para tersangka, serta isu kejanggalan yang diduga terjadi dalam kasus ini. Menurut laporan dari tribunpriangan.com, Vina lahir dengan nama lengkap Vina Dewi Arista pada tanggal 16 Januari tahun 2000 di Cirebon, Jawa Barat. Saat kepergiannya, Vina masih berusia remaja yaitu 16 tahun, dan pada tahun ini seharusnya dia sudah berusia 24 tahun. Kakak Vina yang bernama Merliana juga menyatakan bahwa sehari-harinya ini Vina dikenal sebagai anak pendiam dan manja di rumahnya. 8 tahun yang lalu, Vina menjalin hubungan asmara dengan seorang remaja laki-laki yang bernama Eki. Namun diyakini bahwa hubungan mereka ini tidak disukai oleh seseorang yang disebut-sebut bernama Peggy atau Egi, yang diduga menjadi otak di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut laporan dari Suara.com, diduga kuat bahwa Egi melakukan tindakan ini karena sebelumnya dia telah jatuh cinta pada Vina. Namun sayangnya perasaan cinta dari Egi tidak direspon oleh Vina. Vina menolaknya dengan tegas, bahkan ada kejadian di mana Vina ini meludahi Egi. Nah, kakak Vina menjelaskan hal itu dilakukan oleh Vina karena Vina ini mengaku telah dilecehkan oleh Egi. Kejadian tersebut mungkin menjadi pemicu bagi Egi untuk menyimpan rasa dendam terhadap gadis yang menjadi incarannya. Dilansir dari TV One News, Anggi Umbara yang merupakan sutradara film Vina Sebelum 7 Hari menjelaskan bahwa Vina ini menjadi korban bullying di sekolah. Nah, dia menyatakan bahwa kronologi kejadian yang sebenarnya ini cukup panjang, dengan Vina yang sudah mengalami intimidasi dari teman-teman sekolahnya. Menurut Anggi, orang-orang yang melakukan bullying terhadap Vina mungkin tidak suka melihat kebahagiaan orang lain. Nah, dia juga mengungkapkan bahwa Vina ini sering mendapatkan perkataan kasar tentang ibunya yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri. Sementara itu,
Eki yang merupakan kekasih Vina memiliki nama asli Rizky Rudian. Meskipun informasi tentang dirinya terbatas, menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham, Eki adalah anak dari seorang anggota kepolisian. Hal ini terungkap setelah adanya kebingungan di masyarakat mengenai identitas pelaku yang buron, yang konon katanya merupakan anak dari seorang polisi. Singkat cerita, pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 7 malam, dilansir dari ayojakarta.com, kakak Vina menyampaikan bahwa adiknya meminta izin untuk keluar bersama Eki. Tapi dia ini tidak mengetahui secara pasti kemana Vina akan pergi. Nah, setelah meminta izin, Vina dan Eki kemudian pergi berdua. Setelah itu pada tanggal 28 Agustus sekitar pukul 1 dini hari, menurut yang diungkapkan kakak korban Marliana dalam podcastnya di saluran YouTube milik Denny Sumargo, seorang remaja yang kemudian diketahui sebagai pelaku datang ke rumah Vina untuk memberitahukan bahwa Vina mengalami kecelakaan dan sudah berada di rumah sakit. Mendengar berita tersebut, kakek dan ayah Vina segera pergi ke rumah sakit. Dan ketika tiba di sana, keluarga korban melihat Vina ini masih hidup dengan kondisi luka di kepala, tangan yang patah dan kaki yang remuk. Dan juga ada luka-luka di sekujur tubuhnya. Dan tak lama kemudian, sang ayah akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa Vina akhirnya meninggal dunia akibat luka-luka yang parah di sekujur tubuhnya. Nah, pada saat itu, ayah Vina mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa Vina mengalami kecelakaan tunggal. Dia menabrak trotoar dan tiang listrik di jembatan Desa Kepongpongan, Talun, Kabupaten Cirebon. Setelah mendapatkan keterangan dari kepolisian, ayah Vina langsung pergi ke tempat kejadian. Namun setelah tiba di sana, dia tidak menemukan tanda-tanda bekas kecelakaan yang menimpa putrinya. Hanya ada bekas darah yang sudah ditutupi oleh pasir. Akhirnya sang ayah kembali ke kantor polisi untuk memeriksa motor yang digunakan oleh Vina dan kekasihnya pada saat kecelakaan terjadi. Namun, sang ayah juga tidak menemukan bekas-bekas kecelakaan pada motor tersebut. Selain itu, ketika sang ayah mengambil handphone milik Vina yang berada di kantor polisi, handphone tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Dari situlah sang ayah menduga bahwa anaknya ini tidak mengalami kecelakaan tunggal, melainkan ada hal lain yang menimpa putrinya. Namun ayah Vina tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk membenarkan dugaannya. Singkatnya, 3 hari setelah kejadian, kakak Vina menerima telepon dari kakak Linda yang merupakan teman Vina. Nah, kakak Linda ini menjelaskan bahwa adiknya si Linda kerasukan arwah Vina. Setelah mendapatkan kabar tersebut, keluarga Vina segera menuju ke rumah Linda. Ketika tiba di sana, mereka sangat terkejut mendengar suara Linda yang pada saat itu terdengar sangat mirip dengan suara Vina. Dipukul tangan Vina patah, bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Temen Eki itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jarak Egi. Linda yang pada saat itu diduga sedang kerasukan arwah Vina mengungkapkan bahwa pada malam itu dia dan kekasihnya Eki baru saja selesai jalan-jalan dari Taman Sumber. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba Eki diserang dari belakang dan membuat mereka terjatuh dari motor. Setelah jatuh, Vina langsung pingsan dan pada saat dia sadar, dia mendapatkan dirinya sedang dilecehkan dengan mata yang tertutup. Vina juga menceritakan bahwa tangannya sempat dipukul oleh balok hingga patah, kakinya dilindas, dan kepalanya dibenturkan ke motor dan ke aspal. Nah, pacar Vina berusaha menolong tetapi dia dikeroyok dan akhirnya tewas di tempat. Vina menyebut salah satu pelaku bernama Egi, yang menurut Vina adalah teman Eki yang memiliki perasaan terhadap Vina. Rekaman suara pengakuan Linda saat kerasukan arwah Vina kemudian dikirim oleh kakak Vina kepada pihak kepolisian melalui WhatsApp. Dia juga memberikan foto kondisi motor dan handphone Vina yang masih terlihat baik-baik saja. Selain itu, kakak Vina juga menjelaskan kondisi Vina setelah kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan dari beberapa bukti yang diberikan oleh kakak korban, pihak kepolisian akhirnya segera melakukan penyelidikan. Pada 1 September 2016, setelah mengumpulkan bukti dan keterangan, polisi segera menyelidiki penyebab sebenarnya kematian Vina dan Egi. Saat penyelidikan berlangsung, polisi mendapatkan pengakuan dari seorang tukang sate yang menjadi saksi mata pada malam kejadian. Tukang sate tersebut memberitahu polisi bahwa ia melihat segerombolan motor pada malam kejadian, dan dia pun juga memberitahu informasi tentang lokasi markas geng motor tersebut. Setelah menerima laporan dari saksi, polisi segera menuju ke lokasi yang dimaksud. Saat melakukan penyergapan, polisi berhasil menangkap 7 orang pelaku yang sedang pesta minuman keras. Awalnya, ketika diinterogasi, ke-7 pelaku berpura-pura tidak tahu menahu tentang kejadian Vina dan Eki. Namun, setelah interogasi berlangsung cukup lama, salah satu pelaku tiba-tiba mengaku bahwa ia terlibat dalam pengeroyokan Vina dan Eki. Pelaku ini juga mengkonfirmasi kepada polisi bahwa masih ada 1 orang lagi yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah mendapatkan pengakuan tersebut,
polisi segera memeriksa handphone para tersangka. Dan pada saat itu, polisi menemukan bukti chat dari salah satu handphone pelaku yang menunjukkan keterlibatan ke-8 orang ini dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, saat dimintai keterangan secara terpisah, hampir dari semua pelaku ini menyebutkan bahwa masih ada 3 orang lagi yang terlibat dalam kasus ini. Selain itu, dilansir dari TV One News, seorang saksi kunci yang bernama Aep mengungkapkan, pada tanggal 27 Agustus 2016, Aep melihat segerombolan pemuda berseragam geng motor XTC sedang melintas di Jalan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Aep yang kebetulan berada di warung saat itu, melihat pengendara motor berseragam XTC lewat dan langsung dilempari batu, kemudian dikejar-kejar. Dia mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar setengah 11 malam. Melihat kejadian tersebut, Aep merasa ketakutan dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Aep juga mengaku sempat melihat jumlah pelaku penyerangan terhadap Vina dan Eki. Menurutnya, para pelaku dengan beringas menyerang pasangan muda yang sedang melintas di jalan tersebut. Namun anehnya, dilansir dari bekasikinian.com, Aep ini tidak pernah terlibat dalam persidangan, meski statusnya ini sebagai saksi kunci. Dikutip dari Terkini ID, berdasarkan keterangan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016, para pelaku menceritakan kronologi detail terkait aksi pembunuhan yang mereka lakukan. Nah, putusan tersebut mengungkapkan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh total 11 pelaku, termasuk Saka Tatal, Eko Ramadhani alias Koplak, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Sudirman, Suprianto, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong alias Egi. Para terdakwa melakukan aksi pembunuhan itu pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 10 malam di lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil di seberang SMP Negeri Cirebon. Saat kejadian, para pelaku yang merupakan anggota geng motor Moonraker Cirebon sedang nongkrong sambil minum minuman keras. Nah, salah satu pelaku yang bernama Andi mengaku pada gengnya bahwa dia memiliki masalah dengan geng motor XTC dan meminta bantuan mereka untuk mencari anggota geng motor XTC. Tak lama kemudian, korban Muhammad Rizky Rudiana melintas berboncengan dengan Vina dari arah utara Jalan Perjuangan menuju Sumber. Dan sialnya, dikutip dari Kumparan, Eki ini sedang memakai jaket XTC yang kemudian membuat para pelaku melempari mereka dengan batu mengenai spat bermotor yang dikendarai korban, namun keduanya masih berhasil melarikan diri. Nah, para pelaku kemudian mengejar mereka berdua sambil membawa bambu, batu, samurai panjang, dan samurai pendek yang telah disiapkan. Dikutip dari Tirto, Eki dan Vina dipukul menggunakan bambu hingga jatuh ke aspal di Jalan Layang Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kekejaman pelaku tidak berhenti di situ. Korban yang telah tersungkur kemudian dibawa ke tempat sepi dan gelap di depan SMP 11 Kali Tanjung. Di lokasi tersebut, Vina difoto secara bergilir dan dianiaya. Sementara Eki juga mengalami penganiayaan hingga meninggal dunia. Setelah kedua korban tidak berdaya, para pelaku kemudian membawa kembali jasad korban ini ke Jalan Layang, tempat pertama kali mereka mencegat korban. Mereka mengatur siasat agar korban terlihat seakan-akan menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian pada tanggal 13 September 2016, pihak kepolisian melakukan pembongkaran makam Eki dan Vina untuk melakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, polisi menemukan bekas luka akibat benda tumpul, dan juga di tubuh Vina polisi juga menemukan bukti bekas pelecehan. Polisi mengubah kasus tersebut yang awalnya kecelakaan lalu lintas menjadi kasus pembunuhan berencana dan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Pada tanggal 26 Mei 2017, Pengadilan Negeri Kota Cirebon menjerat 7 pelaku yang bernama Eko, Rivaldi, Suprianto, Sudirman, Jaya, Hadi, Eka Sandi dengan pasal pembunuhan berencana dan melakukan persetubuhan di bawah umur dengan ancaman penjara seumur hidup. Sementara satu orang pelaku yang bernama Saka hanya divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Dilansir dari Ketik.co, beberapa hari setelah film Vina dirilis, muncul banyak tuntutan agar penegak hukum menyelidiki kasus ini dengan lebih serius. Dan akhirnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar berhasil menangkap salah satu pelaku yang diduga sebagai otak pembunuhan, yaitu Egi atau Peggy. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, Peggy ditangkap di Bandung pada Selasa malam 21 Mei 2024. Namun, Jules tidak menyebutkan lokasi penangkapan secara spesifik. Nah, selama berada di Bandung, diketahui Peggy ini bekerja sebagai buruh bangunan. Jules Abraham Abbas juga menyatakan bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan apakah Peggy ini pelaku utama atau hanya ikut-ikutan pelaku lainnya. Jules juga menambahkan bahwa polisi akan mengungkapkan kasus ini secara terbuka dan transparan. Sementara itu, dilansir dari Tribun News, belakangan ini beredar isu bahwa Peggy yang ditangkap bukanlah pelaku pembunuhan yang sebenarnya.
Informasi ini berasal dari kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina yang bernama Jogi Nainggolan yang mendapatkan informasi dari rekan sesama advokat. Peggy yang ditangkap polisi menurut Jogi adalah anak dari seorang asisten rumah tangga yang bekerja untuk seorang advokat di Cirebon. Peggy ini ditangkap atas laporan pemilik kontrakan karena memiliki kesamaan nama dengan DPO. Jogi mengindikasikan bahwa Peggy yang ditangkap polisi bukanlah Peggy yang buron. Nah, sementara pelaku yang sebenarnya menurut dia ini masih bebas di jalanan. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki mulai dari pengakuan salah tangkap yang dinyatakan seorang terdakwa, para orang tua serta pengacara, dugaan pemaksaan pengakuan oleh polisi, beberapa pelaku yang tidak saling mengenal satu sama lain, hingga ancaman terhadap keluarga korban Vina. Semuanya menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan keadilan dalam proses hukum. Nah, keluarga korban dan masyarakat luas menuntut agar kasus ini diselidiki kembali dengan lebih dalam, secara transparan dan adil, demi mendapatkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Keluarga Vina dan Eki juga layak mendapatkan keadilan dan kebenaran yang harus diungkapkan demi memberikan ketenangan. Masyarakat berharap bahwa penegakan hukum dapat bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme, sehingga tidak ada lagi korban yang menjadi salah tangkap atau dipaksa mengaku seperti kasus Sengkon dan Karta. Nah, harapan terbesar adalah agar tragedi seperti ini tidak terulang kembali dan keadilan benar-benar ditegakkan untuk semua pihak yang terlibat. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.